Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Nah, kembali lagi ya, berjumpa dengan saya. Jadi adik-adik sekalian, pada video kali ini saya akan membahas tentang matematika, tentang pecahan. Jadi apa itu pecahan, senilai, lalu bagaimana cara menyederhanakan dari pecahan itu. Dari video ini kita akan mengulasnya satu persatu. Sebelumnya tidak lupa saya mengingatkan tetap taati himbauan dari pemerintah, yaitu mengenakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik adik-adikku sekalian, untuk pelajaran siang hari ini kita akan mengupas pengertian pecahan. Yang kedua, menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Yang ketiga, menentukan pecahan senilai. Jadi pada bab 1 ini akan saya rangkum menjadi 3 poin sehingga lebih sederhana. Baik anak-anakku, untuk yang pertama yaitu tentang pengertian pecahan. Apa itu pengertian pecahan? Nah, kita baca halaman 4 ya. Jadi yang dikatakan pecahan itu terjadi karena satu benda atau sekumpulan benda dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Setiap bagian mempunyai nilai pecahan. Jadi dapat dikatakan bahwa pecahan merupakan beberapa bagian dari keseluruhan. Nah, pecahan ini bisa digambarkan A per B. Lalu mana yang dikatakan pembilang atau penyebut? Di sini di garis bawah ya, bilangan yang menyatakan beberapa dari bagian itu dinamakan pembilang. Nah, jadi pembilang ya adalah beberapa. Lalu selanjutnya penyebut adalah menyatakan jumlah keseluruhan. Nah, keseluruhan. Nah, pembilang itu di atas garis, sedangkan penyebut itu di bawah garis. Nah, dari sini sudah paham ya adik-adik sekalian. Lalu saya beri contoh persegi dulu ya, baru persegi panjang ya. Persegi ini ya, persegi ini misalnya saya mempunyai coklat. Nah, coklat ya, saya bagi menjadi 4 potongan. Lalu satu coklat ini saya kasih ke Indira, saya kasih ke Kenzi. Nah, jadi satu bagian ini akan dimakan oleh Indira dan juga oleh Kenzi. Berapakah pernyataan yang tepat? Nah, berarti pembilang tadi menyatakan beberapa ya. Berarti 2 per keseluruhan. Berapa coklat yang telah saya potong? 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah 2 per 4. Lalu kita lihat pada gambar berikut, persegi panjang. Nah, persegi panjang menjadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang sini diarsir, yang sini diarsir, dan yang sini diarsir. Lalu berapakah yang tepat pernyataan pada contoh berikut? Nah, tentang pecahan kita cari dulu pembilangnya. Pembilang kita taruh di atas. Beberapa yang sudah dimakan atau yang sudah dibagi ya. Kita hitung yang sudah diarsir 1, 2, 3. 3 per jumlah keseluruhan kotak atau coklat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari sini
Gampang kan adik-adikku sekalian? Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua. Menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Nah, menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Pada subbab A, kamu telah mempelajari pengertian pecahan dan model pecahan. Sekarang, coba kamu pikirkan, apakah setiap pecahan selalu memiliki nilai yang sama? Atau, adakah pecahan yang lebih besar dari pecahan yang senilai? Yang lain, mohon maaf. Atau sebaliknya, adakah pecahan yang lebih kecil dari pecahan yang lain? Untuk mengetahuinya, lakukan kegiatan 1.2 berikut ini. Nah, ini ya. Saya hapus. Nah, jadi ini nanti yang akan menentukan apakah pecahan itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan nilainya. Ya. Pada diagram ini saya gambarkan ya di sini. Contoh saja 0,2. Di sini 1/2 atau setengah. Dan di sini 2/2. Pada kasus ini menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Bilangan yang kiri itu diawali dari pecahan yang paling kecil. Sedangkan bilangan sebelah kanan itu yang paling besar. Ingat-ingat ya. Di sini mulai dari 0, 1 dan seterusnya. Jika penyebutnya ini sama, nah ini sangat mudah cara menentukan. Tinggal dilihat dari pembilangnya saja. Nah, pembilangnya misalnya 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 dan seterusnya. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke contoh soal ya adik-adikku sekalian. Saya hapus. Di sini kita akan menentukan bilangan tersebut kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Namun di sini contoh soalnya hanya 4. Yang pertama 3/8, 5/8. B 1/2, 1/4. Lalu yang C 3/4. Di sini 1/8. Lalu yang D 7/8. Yang sini 1/4. Nah, dari 4 soal ini kita akan menentukan atau menjawab dari bilangan yang kiri atau yang kanan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Lebih dari, nah ini ya, kurang dari dulu ya, saya gambarkan kurang dari. Simbolnya itu, nah ini ya, kurang dari ya, seret. Kita tarik garis dari atas. Nah, ini namanya seperti membentuk huruf K. Nah, ya. Berarti kurang dari. Selanjutnya, yang seperti ini, yang mulutnya ke kiri, itu kita tarik garis dari atas ke bawah. B atau besar. Lebih dari. Lebih dari. Yang ini kecil, yang ini besar ya. Nah, boleh diartikan seperti itu. Tinggal ditarik garis membentuk huruf K atau huruf B. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu sama dengan. Kalau sama dengan adik-adikku sekalian kan sudah tahu. Nah, selanjutnya kita pelajari bersama-sama ya. Yang ini tadi kurang dari, yang ini lebih dari. Yang pertama, bagaimana
caranya mengerjakan 3/8 dan sebelah kanan 5/8, lebih besar mana? Ya, caranya yaitu kalau pembilangnya itu besar, lebih besar daripada penyebutnya, kita lebih mudahnya dengan cara dibagi. Tapi kalau bilangannya kecil-kecil seperti ini, maka lebih mudah dengan cara dikali silang. Nah, dikali silang. Contoh nomor C, 3/4 titik 1/8 ya, 1/8. 3 kita kalikan 8, hasilnya 1 sini ya, 24. Lalu yang kedua 1 kita silangkan ke 4, 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Intinya semua bilangan yang dikalikan 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti dapat kita kasih simbol atau kita jawab lebih banyak mana? Yang pertama 24 atau yang kedua 4. Nah, tentu yang lebih banyak adalah 24. Berarti yang 3/4 dan 1/4 ini menyatakan 3/4 lebih besar atau lebih dari 1/4. Selanjutnya yang nomor D. Yang nomor D, 7 kali menyilang ya, 7 kali 4 28 nomor 1. Lalu yang kedua kita silangkan 1 kali 8 hasilnya 8. Yang 1 28, yang 2 8. Lebih besar mana? Lebih besar 1. Berarti pernyataannya benar adalah seperti ini. Nah itu ya jadi ya. Lalu 1/2 besar mana daripada 1/4? Nah kita hitung ya, 1 kali 4 hasilnya 4. 1 kali 2 hasilnya 2. Berarti besar mana? Besar 1/2. Pernyataan yang benar adalah besar atau lebih dari. Nanti ya, dari tugas kalian ya. Insya Allah mudah kan cara menentukan bilangan itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kalau sama dengan ya sama caranya, tinggal dikalikan. Nanti kalau jawabannya sama berarti dikasih jawaban sama dengan. Itu tadi ya, kita menentukan letak pecahan pada garis dan juga contoh soalnya lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Lalu yang terakhir adik-adikku sekalian, pelajaran pada bab ini menentukan pecahan senilai. Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan bilangan tidak nol sama. Misalnya pembilang dan penyebutnya dikalikan ya, dikalikan. Kalau di sini 2/4, saya ambil soalnya ya. 2/4 lebih mudahnya kita bagi yang sederhana dulu ya, jadi sekalian 2 kali 2. Lalu di sini 4 kali 2. Nah, setelah 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. Jadi 4/8. Dan 2/4 ini bisa juga dibagi. Nah, misalnya dengan bilangannya sama, 2 dibagi 2, 4 dibagi 2. 2 kita bagi 2 hasilnya 1. 4 bagi 2 hasilnya 2. 1/2. Jadi 2/4 ini senilai dengan 1/2. 1/2 ini juga sama
senilai dengan 4/8. Nah, itulah. Tinggal nanti tugasnya itu berapa kali. Nah, itu kan ya. Kita disuruh menentukan pecahan senilai berapa kali. Nah, itu kan ya. Jadi, pernyataan ini ya. Jadi, 1/2, 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan-pecahan yang senilai. Nah, itu tadi ya. Selanjutnya tentang menyederhanakan pecahan. Kita baca dulu deskripsinya ya. Menyederhanakan pecahan adalah menentukan pecahan yang senilai dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, ini ya, membagi pembilang ya. Membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya kalau di sini 4/6. 4/6. Kita bagi yuk dengan angka pembagi yang sama. Contohnya yang kecil-kecil dulu. 4/6 gini ya. Kita bagi 2. Dalam aturan menyederhanakan pecahan ini, tugas kita yaitu menyederhanakan bilangan ini dibagi sampai habis. Kalau bilangan ini sudah tidak bisa dibagi lagi, maka dari situlah menyederhanakan pecahan tersebut. Nah, tinggal tugas dari guru. Berapa kali kita menyederhanakan? 2 kali. Atau bilangan-bilangan yang besar sampai 3 kali. Atau bahkan 4 kali. Itulah cara menyederhanakan bilangan. 4 dibagi 2. Hasilnya 2. 6 dibagi 2. Hasilnya 3. Berarti 4/6 kalau disederhanakan hasilnya adalah 2/3. Nah, 2/3 apa bisa disederhanakan lagi? Nah, ini kan bentuk yang akhir. Nah, itu tadi adik-adikku sekalian. Selanjutnya adalah contoh-contoh soal yang saya kira insya Allah cukup mudah kita kerjakan. Nah, di situ kan ada segitiga, bulat, kemudian jajar genjang, dan seterusnya. Nah, itu tadi ya adik-adikku sekalian, sedikit penjelasan dari saya tentang pengertian pecahan, menentukan letak pecahan pada garis bilangan, dan yang ketiga menentukan pecahan senilai. Sekian adik-adikku sekalian. Terakhir, saya di sini tidak lupa untuk menghimbau sekali lagi, yaitu kemana-mana mengenakan masker, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Sekian adik-adikku, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.